Capek nunggu konten viral? Ini dia cara curang agar produk digital kamu dilirik sama ribuan pembeli potensial tanpa harus punya banyak followers. So, gimana caranya? Oke, jadi taktiknya adalah dengan menggunakan digital ads. So, apa sih yang dimaksud dengan digital ads? Jadi sini penjelasannya ya. Jadi digital ads atau iklan digital adalah cara kita untuk membayar platform media sosial atau mesin pencari untuk mempromosikan konten kita kepada orang-orang yang belum menjadi pengikut kita atau followers kita. Sederhananya, ini adalah taktik untuk membayar agar ditemukan gitu ya, paid to be discovered oleh orang yang tepat. Untuk memudahkan memahaminya, mari kita lihat perbandingan dengan posting biasa organik versus dengan menggunakan digital ads atau yang biasa juga disebut sebagai paid ads gitu ya. Nah, di sini kalau postingan biasa itu yang organik itu terutama itu biasanya yang ngelihat postingan kita itu cuma pengikut kita doang atau followers kita doang. Sedangkan kalau misalnya kita digital ads di sini yang berbayar, itu siapa aja yang kamu inginkan, bisa bukan pengikut atau orang yang totally different dari orang-orang yang pernah follow sama kita, subscribe sama kita kayak gitu ya. Yang kedua adalah kecepatan. Butuh waktu lama untuk menyebar gitu ya. Kita harus bisa mendesain suatu konten yang viral dan cukup lama untuk bisa bikin hal yang organik kayak begitu gitu ya. Sedangkan kalau kita menggunakan paid ads atau digital ads gitu ya, langsung tampil sesaat setelah iklan tersebut aktif gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang sedang berjualan produk digital, ini adalah cara instan yang paling cepat untuk kalau misalnya mau mempromosikan produk teman-teman yang untuk bisa dilihat kepada orang yang sangat spesifik, siapa nih orang yang mau ditujukan. Nah, itu bisa kita bikin dengan menggunakan digital ads ini. Nah, yang ketiga adalah kontrol, mengikuti kemauan algoritma. Jadi kita nggak bisa kontrol nih kalau misalnya kita mau berjualan produk digital dengan menggunakan konten organik, terkadang kita nggak bisa kontrol gitu kan. Kira-kira nih gue pengen mentargetkan orang-orang, gue punya produk digital ini nih, gue pengen mentargetkan orang-orang kayak gini gitu kan. Nah, nggak bisa kalau menggunakan hanya konten organik doang, itu kita rely so much on algoritma. Tapi kalau menggunakan digital ads yang berbayar gitu ya, kamu yang pegang kendali penuh gitu ya. Kita bisa memilih siapa target kita yang kemudian kita bisa kasih lihat gitu ya, konten kita mau seperti apa. Nah, nanti dari situ kemudian ya udah nanti dari situ ketika konten ketemu dengan orang yang tepat gitu, ya udah nanti akhirnya produk digital kita bisa jadi jauh lebih laku dibandingin sama hanya mengandalkan organik. Organik tetap jalan, tapi kalau bisa kita bisa menggunakan cara ini, yaitu dengan menggunakan digital ads supaya gitu kan produk digital kita bisa jadi jauh lebih cepat laku lagi kayak gitu ya. Nah, ini ya jembatan produk. Bagi konten kreator, digital ads adalah jembatan yang menghubungkan produk digital kita seperti ebook, kursus atau template dengan orang yang memang sedang membutuhkannya. Jadi benar-benar dia mempertemukan itu. Yang pertama. Yang kedua adalah targeting. Kamu bisa mengatur agar iklannya hanya muncul di HP orang-orang dengan hobi tertentu, misalnya lokasi tertentu, bahkan rentang usia tertentu gitu ya. Kita bisa mendefinisikan atau mendeskripsikan secara spesifik gitu kan, kira-kira usia seperti apa yang kita mau targetkan sehingga produk digital kita bisa laku ke orang tersebut gitu ya. Yang ketiga adalah budget fleksibel. Kamu tidak harus kaya untuk memulai iklan. Kamu bisa mulai dengan budget yang sangat kecil, harga segelas kopi per hari itu bisa kita bikin gitu kan. Lalu kemudian nanti dari sana kita bisa scale up namanya untuk bisa dapetin untuk bisa sale atau jualan produk digital lagi lebih gede lagi gitu ya. Nah, ini jadi bayangkan jika pagi ini kamu memasang iklan dan sore nanti sudah ada ratusan orang baru yang melihat karyamu. Bagaimana perasaanmu melihat pertumbuhan secepat itu gitu ya. Nah, dengan menggunakan digital ads kita bisa melakukan itu gitu ya. Karena memang ya kalau sosial media itu bisnisnya adalah business of attention. Jadi kalau misalnya kita bisa bayar sosial media, maka kita bisa nge-grab attention orang dan kita bisa mentargetkan orang-orangnya siapa aja gitu ya. Jadi kita bisa langsung instan gitu kalau kita pakai digital ads gitu. Lalu kemudian berikutnya, kenapa sih kreator perlu iklan gitu ya. Nah, di sini tadi gue dijelasin ya sedikit ada distinctions, perbedaan antara organic content dan juga paid konten untuk berjualan di produk digital. Nah, ini ada diagramnya. Jadi kalau ya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ada diagramnya di sini dengan jelas ya. Kalau organic, maintain and cultivate a good brand image gitu ya. Nah, support and retaining existing loyal customer, convert followers into new customers dan seterusnya. Ini caranya kalau kita mau melakukan social media marketing atau SMM dengan menggunakan organic content. Kalau menggunakan paid content, reach more potential customer, mapping the ideal target audience more precisely and reach business goals faster. Lihat ya, kalau organik mungkin lebih lama gitu ya, tapi bisa juga jadi punya convert followers into new customer. Balik lagi ya sama yang tadi gue jelasin ya. Jadi dia base-nya atau relay-nya itu based on algoritma dan juga based on followers. Kalau paid marketing gitu atau paid ads itu base-nya adalah ya sesuai target kita. Kita mau mentargetkan siapa itu kita bisa lihat dari sana secara langsung kayak gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada penjelasan lagi. Mungkin kamu bertanya-tanya kenapa sih tidak posting biasa aja secara gratis gitu ya. Kenapa gua harus bayar gitu pakai paid ads gitu ya dibandingin sama
pakai organik yang balik tadi ya. Ini adalah beberapa alasan utama untuk menggunakan ads. Yang pertama adalah menembus tembok algoritma ya. Jadi terkadang postingan kita hanya dilihat oleh sebagian kecil pengikut aja gitu ya. Kalau kurang ajarnya gitu ya, kalau teman-teman lihat dan perhatikan secara lebih detail gitu ya. Misalnya teman-teman itu ada subscriber gitu ya. Ada YouTubers yang punya subscriber 1 juta gitu kan. Coba lihat deh videonya dia. Paling mentok itu sekitar 100.000 sampai 150.000 gitu yang nonton gitu videonya. Kenapa bisa kayak begitu? Karena YouTube itu tidak selalu memposting atau nge-push gitu konten-konten tersebut itu ke orang-orang semua subscribernya mereka. Karena kalau misalnya di-push semuanya itu nanti YouTube-nya rugi gitu. Kenapa kayak begitu? Karena kan YouTube jualan iklan. Sama kayak Instagram, apalagi Instagram lebih parah gitu kan. Kalau teman-teman pun pernah lihat ada yang sampai 30 juta, 40 juta followers segala macam, tapi pas diposting paling mentok 100.000 yang lihat postingannya segala macam. Itu kenapa? Karena balik lagi Facebook atau Meta itu nggak mau nge-push gitu ya semuanya ke semua postingan itu ke semua followers atau algoritmanya kayak gitu ya. Kenapa kayak begitu? Ya karena mereka berjualan iklan. Jadi supaya gitu kan orang yang udah, meskipun orang udah punya subscriber banyak segala macam, dia tetap bayar iklan untuk bisa bikin si Metanya ini jadi tetap untung kayak begitu. Itu caranya. Kenapa sih sebenarnya? Makanya menurut gua gitu ya. Ya followers itu penting nggak penting, followers itu atau subscribers itu adalah sesuatu hal yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan bahwa kita punya social proof kita. Oh iya nih gue bisa bikin konten yang gitu ya yang viral segala macam, tapi itu juga tidak berkorelasi langsung ke dalam penjualan produk digital. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat gitu kan ada yang subscribernya kecil banget, mungkin aja dia salesnya lebih gede jauh dibandingin sama orang-orang yang gitu kan punya subscriber lebih gede gitu kan. Ada beberapa teman-teman gue juga yang subscribernya bahkan gitu atau followersnya cuma 10 tapi penjualan produk digitalnya dia itu bisa sampai ratusan juta per bulan. Itu gila banget gitu kan. Jadi it doesn't really matter gitu kan subscriber segala macam. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita bisa berjualan produk digital yang memang dibutuhkan sama market dan kita bisa winning angle-nya itu kita bisa pasin kayak gitu. Jadi kenapa harus bayar? Ya udah pasti ya, kita bisa dengan menggunakan digital ads ini kita bisa muncul produk digital kita gitu, muncul di orang-orang atau customer atau audience yang tepat. Yang kedua adalah mencari pembeli bukan sekedar penonton gitu ya. Ini biasanya kalau misalnya konten-konten kayak begini itu biasanya ya orang-orang pada nonton doang terus that's it gitu ya, nggak pada mau beli. Tapi dengan menggunakan paid ads itu kita bisa ditegaskan atau ditempelkan kepada bagian-bagian orang yang benar-benar mau beli. Yang ketiga adalah tes pasar dengan cepat. Ingin tahu apakah produkmu laku apa enggak? Jalankan iklan selama 3 hari dan kamu akan langsung dapat datanya secara sekaligus. Oh ini ternyata kalau misalnya gue pakai paid ads kayak gini, nggak laku nih segala macam gitu. Mungkin gue bisa pakai angle yang berbeda dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita bisa model pakai cara yang kayak gitu ya. Berikut adalah manfaat utama yang akan kamu rasakan. Yang pertama adalah skalibitas. Jika iklan dengan modal 20.000 bisa menghasilkan satu penjualan, kamu bisa menaikkan modal untuk dapat lebih banyak gitu ya. Misalnya teman-teman berjualan produk digital yang harganya 99.000, teman-teman ngeluarin duit 20.000, bisa dapat satu penjualan. Artinya kan 99.000 dikurang 20.000 kan sisanya berapa ya? 80.000 lah misalnya, anggap aja 100.000. Nah 80.000 ini kan udah jadi untung. Nah 80.000 ini teman-teman bisa puter lagi untuk bisa bikin iklan-iklan lagi yang kemudian bisa jadi supaya produk digital teman-teman bisa jadi jauh laku lebih cepat dibandingin sama teman-teman ngandelin cuman pakai algoritma doang gitu ya. Makanya kalau buat gue pribadi ya kalau bisa teman-teman juga gue rekomendasikan untuk pakai belajar juga digital ads ini supaya bisa laku lebih cepat gitu ke customer, ke orang-orang tuh bisa lakunya lebih cepat. Yang kedua adalah targeting akurat, bisa pilih ya seperti yang tadi gue jelasin ya, targetingnya jadi lebih akurat karena kita bisa memilih sendiri gitu. Habis itu yang ketiga adalah hemat waktu, tidak perlu menunggu berbulan-bulan sampai kontenmu viral secara alami gitu. Kita bisa langsung aja gitu kan tampilin konten-konten produk digital kita atau iklan-iklan dari produk digital kita langsung ke target yang kita mau sasar gitu. Lalu kemudian di sini ada pertanyaan, menurutmu mana yang lebih efektif untuk jualan pertama kali? Menunggu kontenmu masuk FYP Explore secara keberuntungan atau membayar seharga kopi untuk mempromosikan ke 1.000 orang pilihan gitu ya. Nah, nanti balik lagi kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah supaya kita bisa ya punya perspektif dan diskusinya bisa lebih enak gitu ya. Terus habis itu berikutnya di sini kita masuk ke
materi berikutnya itu adalah memilih panggung yang tepat di mana kamu harus beriklan gitu ya. Setiap platform iklan punya kepribadian dan jenis audiens yang berbeda. Memilih tempat yang salah bisa membuat budgetmu terbuang sia-sia. Berikut adalah perbandingan 3 raksasa platform yang iklan yang cocok untuk kreator gitu ya. Yang paling utama dan yang paling bagus sampai saat ini menurut gua adalah tetap Meta Ads gitu ya. Karena dia owning Facebook dan dia owning Instagram gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena Meta juga punya data-data berbagai macam ya. Data-data KTP orang kadang-kadang juga dimintain sama Meta. Data-data orang nge-like apa, orang nonton video apa, segala macam itu semua itu dimiliki sama Facebook dan Instagram atau sebutannya Meta gitu ya. Jadi buat gue platform yang paling kita bisa pakai untuk kalau misalnya kita mau beriklan secara digital, kita bisa menggunakan Meta Ads gitu yang paling utama. Atau berikutnya juga kita bisa pakai TikTok Ads kalau kita berjualan produk-produk fisik tuh cocok banget nih TikTok Ads, atau pakai Google Ads kalau kita berjualan produk yang memang yang high end gitu ya, misalnya kayak jualan-jualan properti segala macam kayak gitu-gitu cocok juga ini pakai Google Ads gitu ya. Nah, ini juga ada penjelasan cocoknya gitu segala macam, mungkin bisa dibaca juga di sini gitu ya. Nah, habis itu berikutnya di sini tips singkat pilih panggung. Yang pertama adalah pilih Instagram, Facebook jika produkmu butuh gambar atau video untuk meyakinkan pembeli. Pilih TikTok jika kamu suka bercerita dan ingin menjangkau anak-anak muda dengan lebih cepat gitu kan, karena TikTok biasanya kan anak-anak Gen Z, Gen Alpha segala macam kan mainnya TikTok gitu ya. Yang ketiga adalah pilih Google jika produkmu adalah jawaban dari masalah yang sering orang cari di kolom pencarian. Cara belajar Excel gitu kan, properti dekat daerah Yogyakarta misalnya kayak begitu-begitulah ya. Itu bisa juga kita arahin dengan menggunakan Google Ads gitu ya, dibandingin sama menggunakan Meta Ads kayak gitu. Jadi ini different platform, different juga cara kita untuk bisa melakukan atau ngiklannya kayak gitu. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi buat teman-teman ya. Jadi antar tim Instagram yang suka visual rapi atau tim TikTok yang suka konten apa adanya atau raw, kamu ngerasa gaya kontenmu tuh lebih cocok ke tim yang mana nih gitu ya. Jadi gue perfeksionis, gue maunya masuknya Instagram misalnya, atau gue udah yang penting jadi TikTok segala macam. Balik lagi nanti kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Habis itu berikutnya di materi berikutnya itu adalah siap-siap aja apa aja sih yang dibutuhkan untuk bisa memulai beriklan secara digital. Yang pertama adalah anggap digital ads sebagai sebuah toko. Sebelum mengundang orang datang, tokomu harus sudah rapi dan juga barangnya harus sudah siap. Yang pertama adalah wajah iklan. Yang pertama adalah kreatif konten, foto atau video pendek yang membuat orang berhenti scrolling. Jadi kita harus sudah siapin juga nih kreatif konten. Kira-kira konten-konten iklannya seperti apa gitu kan. Entah itu mau dalam bentuk gambar, entah itu dalam bentuk video segala macam. Di video sebelumnya gue udah pernah bahas tentang ada satu tools yang namanya adalah Carousel Ad Maker yang bisa ngebantu teman-teman dengan menggunakan bantuan AI untuk bisa bikin iklan secara lebih mudah. Cuman tinggal pencet-pencet doang, next, pilih, lalu kemudian dari situ dia bisa langsung jadi karoselnya, nggak perlu lama gitu. Kita bisa bikin 100 karosel dalam sehari pun kita bisa dengan menggunakan AI tools yang udah gue jelasin Carousel Ad Maker yang udah gue jelasin di video sebelumnya gitu ya. Lalu yang kemudian berikutnya di sini ada kata-kata ajaib, itu sebutannya juga adalah ad copy, tulisannya atau caption yang meyakinkan orang bahwa produkmu adalah solusi dari masalah yang mereka miliki gitu ya. Nah, ad copy ini itu juga sangat menentukan ya, bahwa orang tuh sebenarnya mau beli apa enggak itu berdasarkan ad copy yang teman-teman ada di dalam landing page teman-teman gitu ya. Nah, ini balik lagi ya, landing page tadi atau link halaman tujuan setelah iklan diklik, bisa Linktree, WhatsApp atau website gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang berjualan produk digital biasanya menggunakan Linkit atau Skylive dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada budget dan payment, saldo atau kartu debit atau kredit yang terhubung untuk membayar platform iklan. Tapi biasanya kalau platform landing page atau segala macamnya itu biasanya udah ada sih payment gateway-nya. Jadi kita nggak perlu lagi mikirin segala macam gitu ya. Nah, itu terus juga budget and payment itu untuk masalah digital ads gitu ya. Kita harus punya debit card atau kredit card untuk bisa ngebayar si Metanya. Tapi sekarang Meta juga udah support sama QRIS. Jadi udah lebih enak ya kalau kita mau setup pembayaran dengan menggunakan QRIS gitu. Lalu kemudian di sini ada checklist persiapan cepat. Video 15 sampai 30 detik. Ini kalau kita ngomongin creative ad ya. Sini ada video 15 sampai 30 detik, ada penawaran yang jelas gitu, misalnya template budgeting Excel diskon 50% dan seterusnya. Akun bisnisnya, pastikan akun Instagram atau TikTok kamu sudah beralih ke akun bisnis atau kreator gitu ya. Kalau misalnya mau beriklan di Meta Ads. Bisa berikutnya meta pembayaran, siapkan kartu yang
yang bisa transaksi online seperti Genius, Jago, atau kartu kredit untuk bisa disambungkan ke dalam Meta Ads gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan buat teman-teman ya. Jadi coba isi titik-titik di bawah ini. Jika saya mulai beri iklan besok, produk digital yang paling ingin saya tawarkan pertama kali adalah produk yang mana. Kalau teman-teman punya multiple produk digital, ya nanti kita bisa sharing-sharing, lalu kemudian kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah ya. Lalu kemudian berikutnya di sini tips anti bingung untuk pemula ya. Agar kamu tidak merasa tersesat saat masuk ke dashboard iklan yang penuh dengan angka, ikuti panduan sederhana ini. Mulai dari hal yang kecil, gunakan budget minimal misalnya 15.000 sampai 20.000 sehari, terus fokus ke satu platform aja, misalnya Instagram aja sampai mahir dan seterusnya, atau Meta Ads aja sampai itu. Terus habis itu berikutnya juga tes 2 konten, jalankan 2 video berbeda untuk satu produk yang sama, atau kalau misalnya teman-teman bikinnya carousel ads gitu, ya udah bikin aja 1 atau 2 gitu kan dulu gitu sebelum bikin yang banyak. Habis itu sabar, sabar itu kunci ya, ini bahasanya kunci. Biarkan iklan jalan minimal 3 sampai 7 hari untuk bisa kita ngelihat bahwa dia perform apa enggak. Algoritma butuh waktu untuk belajar siapa target yang paling pas buat teman-teman semua untuk produk digital teman-teman yang teman-teman punya gitu ya. Jadi kalau belum ada sales gitu ya di hari pertama atau di hari kedua, ya udah tunggu dulu sampai 3 hari atau sampai 7 hari untuk bisa ngelihat atau ngebuat algoritma belajar dari sana gitu ya. Pesan penutup untuk kamu, ingat digital ads bukan tentang buang-buang uang tapi tentang berinvestasi dengan data. Sekalipun iklan pertamamu belum banyak menghasilkan penjualan, kamu jadi tahu apa yang tidak disukai audiens kamu, dan itu adalah pelajaran yang sangat mahal. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira fitur mana sih dari produk digital kita yang orang-orang suka, dan iklan mana yang kira-kira diklik sama orang banyak tuh yang mana gitu. Jadi kemudian kita bisa improve dari sana kayak gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada pertanyaan terakhir. Jadi bagikan atau simpan tips ini sebagai pengingat gitu saat kamu mulai merasa ragu nanti. Kira-kira kapan nih rencana kamu mencoba pasang iklan pertama kali, minggu depan atau bulan depan atau mungkin hari ini. Teman-teman pengen belajar tentang yang namanya adalah digital ads atau paid ads kayak gitu ya. Jadi itulah salah satu alasan kenapa gitu ya digital ads ini kemudian menjadi penting gitu ya. Jadi kalau kita mau berjualan produk digital kan tujuan kita adalah yang pasti kan kita pengen produk digital kita lakukan, bukan kita viral dulu gitu kan lalu kemudian baru berjualan produk digital. Lama banget lu nungguin viralnya aja, mungkin bisa butuh waktu sebulan atau mungkin berbulan-bulan untuk bisa jadi viral gitu kan. Nah, sedangkan yang kita butuhkan, yang kita mau gitu kan, kalau teman-teman lihat apa kursus gue yang kreator viral itu adalah rich and famous gitu ya. Jadi rich dulu gitu ya, kaya dulu gitu ya. Produk digitalnya laku dulu, baru kemudian kita pikirin gitu ya untuk bisa jadi famousnya tuh kayak gimana kayak gitu. Nah, gitu sih. Jadi paling itu aja yang gue bisa sampaikan di video kali ini. Balik lagi ya, ini adalah pembuka gitu ya untuk materi-materi berikutnya yang digital ads ya. Tadi nanti gua akan kasih lihat dashboard segala macam soal apa Meta Ads segala macam. So stay tune, jangan lupa kalau teman-teman suka sama videonya jangan lupa bantu share, like sama komen, terus juga bisa juga di sudut.com. Stay tune, jangan lupa subscribe juga ya biar nanti dapat update untuk video-video berikutnya yang ngebahas tentang digital ads yaitu Meta Ads dan juga Google Ads dan seterusnya gitu. Terima kasih menonton. Oke, bye.